Anda kembali menyaksikan Prime Time Talk pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan. Tadi saya terputus dengan Mas Rahlan nih. Mas Rahlan, tadi Anda menyatakan bahwa targetnya elektabilitas 51% pada saat pemilihan tentu saja. Tapi saat ini hanya dengan waktu beberapa minggu ya. 4 bulan? Ya, enggak. Ketika tokoh Agus Harimurti pertama kali muncul, itu kan sudah menjelang akhir September. Ketika survei ini dilaksanakan 1-9 Oktober itu sudah ada di posisi sekitar 22%. Menurut SMRC ya? SMRC. Apakah tahapan ini atau elektabilitas ini sudah sesuai dengan harapan dari tim Agus Silvi? Yang kami tahu, kami harus bekerja makin keras. Ya, ada berita menggembirakan bahwa menurut SMRC sekali lagi kami dapat 22 sekian persen. Ya. Tetapi itu kan masih jauh dari petahana, begitu. Jadi kesimpulannya cuma satu kalau buat saya, optimis dan bekerja makin keras untuk itu. Saya mungkin menanggapi tadi ya, tadi yang Mas Rahlan bilang bahwa survei dari SMRC ya, tadi dibilang agak sedikit meragukan ya, tadi sempat di awal dibilang gitu ya. Ya memang tadi seperti Mas Rahlan bilang sendiri. Saya nggak bilang meragukan, saya mempertanyakan. Sebelumnya survei ya, itu kan ada banyak. Kita belum tahu juga survei ke depan apakah itu memang petahana akan memiliki nilai yang sama atau mungkin naik atau mungkin turun ya. Tapi justru mungkin bagi saya tadi melihat survei yang dipresentasikan oleh SMRC ini mungkin bagus juga untuk tim Agus ya. Kenapa? Karena di situ juga naik kan di situ kan nilainya kan dari 22,4% ya nomor 2 ya. Tapi tadi juga menanggapi untuk yang dibilang mengenai kepuasan ya, tadi Mas Rahlan bilang mengenai fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun ya, terus juga mengenai momentum itu bagaimana ada perubahan ya. Nah tadi dibilang katanya status quo ya, kalau kita bicara status quo artinya kita, tadi Mas Rahlan bilang kalau kita hanya memilih karena incumbent ya, karena status quo itu tidak tepat gitu. Menurut saya begini, lebih bagus kita lihat apa yang sudah berhasil ya, ketimbang kita mau berubah tapi belum tentu perubahan yang lebih baik begitu. Dan sebetulnya juga di survei ini juga banyak faktor-faktor lain yang ditanyakan kenapa memilih calon gubernur tertentu. Tapi saya berkomentar terhadap apa yang disampaikan di berita satu ya kan, soal gedung, soal rumah sakit segala macam. Ya kalau bukan gubernur gimana bisa bikin gitu loh poin saya gitu. Saya akan menanyakan ke Mas Angga ini, mengingat hasil ini agak sedikit berbeda dengan survei-survei sebelumnya di mana popularitas Mas Anies dan juga Sandi biasanya ada di posisi kedua. Kali ini tersalip oleh sosok Agus Silvi. Bahkan ketika head to head menurut SMRC pun 37% memilih Agus Silvi, sementara 34% hanya memilih Anies Sandi ketika head to head antara Agus dan Anies. Bagaimana Anda melihatnya? Seperti saya sampaikan sebelum itu nggak ada problem juga buat kita, karena kan dalam berbagai survei belum ada yang 50% plus 1 juga. Artinya kan ini persaingan 4 bulan ke depan juga ini masih sangat ketat. Tapi sekali lagi saya ingin mengkritisi soal data gitu kan. Nah, pertama lembaga apa sih yang kita bisa percaya di negara ini? Tentunya kan kalau kita mau merujuk ini kan Badan Pusat Statistik kan. Kalau ditanya tadi prestasi Ahok menurut SMRC, tapi kalau menurut BPS ini nggak ada prestasi sama sekali. Basuki dan Jarot ini, karena kalau kita lihat tingkat pengangguran di DKI ini tingkat kemiskinan pengangguran di DKI ini terbesar di Indonesia, 8,36%. Jumlah penduduk miskin meningkat 9,83%. BPS tuh. BPS. Ini kita bicara BPS. Indeks keparahan kemiskinan meningkat 0,7%. Oke, artinya memang masih banyak pekerjaan dan rumah. tingkat kesenjangan sosial kita meningkat dari 0,39 ke 0, Gini rasio kita ke 0,43. Jadi kalau kita boleh fair, menurut Badan Pusat Statistik yaitu lembaga negara, tidak ada peningkatan apa-apa. Secara internal sendiri, apakah tim Anies Sandi sudah melaksanakan survei-survei? Oh ya, sudah melaksanakan survei dan Mas Sandi sudah turun ke lapangan sudah hampir 10 bulan. Yang kita serap memang problem pertama adalah kestabilitas bahan pokok. Ini harganya gejolaknya sangat tinggi dan ini pemerintah daerah kita anggap gagal mengendalikan harga-harga bahannya. Pengangguran terbuka, tertutup ini sangat terjadi. Ini saya rasa poin tersebut, dan yang paling parah menurut saya adalah kegagalan dari Pak Basuki dan Pak Jarot mengelola APBD. Penyerapannya hanya sekitar
53,39%. Jadi ini ada mismanagement pengelolaan negara. Jadi saya rasa hal-hal fakta-fakta ini yang saya rasa harus diungkapkan oleh Mas Agus, oleh tim kami dan juga oleh Alfil. Jangan bersembunyi di FMC gitu loh. Ini fakta-fakta yang ada. Silakan Mas Jerry. Kalau kita bicara data tadi dibilang ya oleh Mas Angga bahwa itu ada data BPS. Ya pertama kita lihat tuh tahun berapa ya. Kedua kita lihat bahwa juga ada data Pemprov DKI. Kita juga mesti sandingkan juga secara proporsional dan objektif ya. Kalau kita lihat saya kebetulan bawa data-datanya yang saya print out dan itu terbuka dan open sources ya. Kalau kita lihat dari pertama nih ya, kita mulai dari anggaran pendidikan. Itu meningkat hampir 4 kali lipat semenjak tahun 2013 ya. Penerima kartu Jakarta Pintar tentu diseleksi dengan baik dan itu terdeliver dengan baik ya kan. Kita lihat penurunan angka putus sekolah, pendapatan guru-guru sekarang berapa? 2014 itu hampir 15 juta dengan tunjangan-tunjangan. Belum lagi dengan TKD-nya. Lalu kita lihat layanan-layanan kesehatan dari mulai perawat, dokter sampai apoteker itu meningkat semua. Ada datanya kita bisa lihat, kita bisa download di Pemprov DKI. Dan satu lagi saya ingin tanggapi juga. Kalau kita melihat hal-hal itu semua itu kan berarti kan pencapaian. Itu kan berarti sebuah keberhasilan yang masyarakat juga bisa tahu ya. Dan saya ingin tegaskan juga soal tadi dibilang bahwa apakah itu bisa dibilang sebagai sebuah hal yang bersifat memajukan atau tidak? Ya sangat memajukan ya karena apalagi ukurannya kalau memang kita tidak bisa memberikan bukti kan begitu. Ya kan? Kalau kita tidak bisa memberikan bukti kan ini begitu. data dilawan dengan data. Kita bicara data. Iya data dan lembaga negara itu badan pusat saya ingin juga tambahkan sedikit. Kalau kita bicara data, kita bicara data. Survei yang dilaksanakan oleh SMRC. Nah sekarang begini, kalau kita sedikit deh, kalau kita bicara survei, data-data itu kan juga harus kita apresiasi dengan data-data yang Mas Jerry boleh saya ke Angga? Ya, Mas Angga, ini bagaimana caranya menggenjot elektabilitas yang tampaknya turun? Kalau kita lihat jelas dari survei internal yang kami lakukan dan dari beberapa survei sebelumnya yang dilakukan lembaga-lembaga survei yang lain, kita lihat memang warga Jakarta ini ingin perubahan, ingin perubahan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Dan tentunya yang kita tawarkan tentunya kan ini rekam jejak dari Mas Anies dan Bang Sandi selama ini. Dan ini juga prestasi Mas Anies dan Bang Sandi ini bukan hanya di level nasional, tapi sudah diakui di level internasional. Tinggal bagaimana dari tim kami menyampaikan apa yang sudah pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh orang dua ini kepada masyarakat. Dan bagaimana manfaatnya untuk warga DKI Jakarta begitu. Ya, tentunya apa yang sudah artinya kan pembangunan ini berkelanjutan. Apa yang sudah baik dilakukan oleh Pak Basuki dan Pak Jarot ini tentunya harus kita juga apresiasi. Tapi kalau kita bicara lagi tadi mengenai data dan konteks fakta, besarnya gitu ya. Konteks besarnya potretnya kan sudah terlihat kan gitu. Tapi kalau kita turunkan ya mungkin Pemprov kan punya data-data yang lain dan kita juga hanya berpegang pada data dari Badan Pusat Statistik. Ini diakui bahwa diapresiasi nih Mas Jerry ya. Nah, tapi bagaimana caranya untuk semakin menggenjot atau juga mempertahankan elektabilitas hingga nanti saat pemilihan? Betul. Jadi begini, tadi saya juga menanggapi ya bahwa yang disampaikan itu memang ada betulnya bahwa ada keberhasilan tadi Mas Angga bilang ya dengan data-data Pemprov DKI. Ya, bahwa ada data BPS, oke kita bandingkan, kita lihat dan juga kita kaji sama-sama. Di Pemprov DKI juga datanya tidak bisa dibilang tidak komplit, sangat komplit bahwa pemerintah yang mengurus wilayah DKI Jakarta ya kan. Lalu berikutnya kalau kita melihat tadi Mbak katakan bagaimana kita menggenjot elektabilitas ya. Ya tentu sekarang kita lihat ya bagi kami di tim Basuki Cahayapurnama dan juga Jarot yang paling utama itu adalah bukti, yang paling utama itu adalah track record, yang paling utama adalah kita tanya ke masyarakat ya, kita tanya fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun, tingkat relokasi yang sudah dilihat, bukan baru yang sudah dibenahi. Kalau ya. itu yang kalau menjadi itu dilihat, dasar, ya, memang itu menjadi dasar. Tidak akan ada perubahan. Sekarang begini, perubahan masing-masing tim boleh punya strategi. Artinya yang boleh jadi presiden adalah yang punya pengalaman presiden. Yang saya tanya ke Mas Rala tadi kalau usungnya temanya adalah perubahan. Sekarang saya mau tekankan perubahan mau jadi lebih baik. Bukan perubahan dalam tadi konteks. Tadi kan ditekankan perubahan. Oke, jadi itu adalah memberikan perbandingan terhadap kualitas dari perubahan itu sendiri. Itu adalah strategi yang akan digunakan oleh tim Ahok Jarot untuk menggenjot elektabilitas hingga nanti 4 bulan ke depan. Karena kalau dikit-dikit kita bicara perubahan, kapan membangunnya? Kalau nggak ada perubahan, Pak Ahok akan jadi gubernur. Mas Rahlan, SMRC dan juga peneliti LIPI melihat survei ini dan menyebutkan bahwa elektabilitas Agus Harimurti itu bisa melejit karena 3 hal. Pertama karena bapaknya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 periode, lalu karena ketampanannya dan karena paparan media. Anda sepakat? Yang pertama saya kira jelas, itu anaknya Presiden RI ke-10, ke-6 yang punya pengalaman 10 tahun. Kalau soal ganteng, ya mirip-mirip saya lah gitu ya. Terus yang ketiga apa tadi Anda bilang? Karena paparan media. Karena paparan media. Media makin bersimpati benar. Tetapi menurut saya,
Kalau kita mau sedikit periksa lebih teliti survei dari SMRC itu, ada soal yang buat saya mencemaskan. Di situ disebutkan bahwa 94% non-Muslim itu memilih Ahok. Sementara ada 38% warga Muslim yang memilih Ahok. Bagaimana kita mau baca data ini? Iya. Ini memperlihatkan menurut saya bahwa pertama-tama non-Muslim melakukan satu pilihan yang semata-mata berdasarkan kesamaan identitas, gitu. Dan menurut saya itu berbahaya, karena demokrasi mengajarkan kita untuk memilih secara rasional, gitu ya. Pada sisi yang lain, semua kampanye bahwa ada ancaman yang serius terhadap kebinekaan, itu mungkin mesti dikatakan sambil mengingat bahwa ada 34% warga Muslim yang secara rasional memilih Ahok, gitu, ngerti nggak? Jadi warga non-Muslim ternyata, rasional, begitu loh. Nah, tapi kemudian memang masih diperiksa apa sebabnya. Saya menduga memang ada faktor-faktor yang membuat teman-teman, saudara-saudara saya, warga non-Muslim memilih Ahok karena kesamaan identitas karena mungkin merasa ada threat, ada ancaman terhadap kebinekaan, sehingga secara naluriah gitu instingnya memilih untuk mencari orang yang punya kesamaan identitas begitu. Nah, tetapi di situ juga problemnya buat saya kemudian. Beberapa kali Pak Ahok secara sengaja melakukan kata-kata, mengeluarkan kata-kata yang memprovokasi kemarahan Muslim. Nah, saya mau bilang begini, sebentar. Saya bilang, let me finish it. Nah, yang saya mau bilang adalah bahayanya apa? Jadi sebetulnya yang 38% memilih Pak Ahok itu adalah warga yang tidak suka juga dengan kegalakan, dengan kekasaran, ya, dengan ancaman terhadap kebinekaan, gitu loh, ya kan? Nah, itulah ya jumlah paling besar, sumbangan terbesar terhadap Pak Ahok dalam suratnya itu datang dari 38% warga Muslim, gitu, dibanding 94% warga non Muslim. Yang saya mau katakan adalah, apakah itu alasannya? Kenapa Pak Ahok kok bicaranya memprovokasi seolah-olah ada kebinekaan sehingga orang takut, gitu loh. 38% loh yang memilih. Saya harus gitu jeda dulu. Saya harus jeda dulu. Kita akan lanjutkan. Jangan-jangan teknik memang sengaja untuk memancing semakin lagi-lagi akan berbasis pada data yang didapat oleh SMRC. Pemirsa, jangan kemana-mana, Prime Time Talk akan kembali.